Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah online Jumat Agung GBI Philadelphia. Bersama saya Regina, berikut 5 petunjuk praktis pelaksanaan ibadah online Philadelphia Blessing Family. 1. Persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang tepat untuk beribadah kepada Tuhan. 2. Tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online, misalnya ruang tamu, ruang keluarga, atau ruang doa. 3. Usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, baru melanjutkan aktivitas lainnya. 4. Beribadah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. 5. Mencatat firman Tuhan yang disampaikan agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai arahan dan tuntunan dari Tuhan yang diterima oleh Bapak Gembala dan tim doa untuk membangkitkan pasukan doa 24 jam, 1 jam per hari selama 90 hari, yang dimulai pada tanggal 25 Maret sampai dengan tanggal 23 Juni 2020 di rumah masing-masing. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama mengambil bagian dalam gerakan doa berantai 24 jam ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan keadaan kota dan bangsa kita, bahkan dunia ini. Mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari setiap pihak yang telah bergabung dan mengambil bagian dalam kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lewatkan ibadah online Minggu Kebangkitan Tuhan Yesus tanggal 12 April bersama Bapak Gembala Pendeta Dr. Yusak Handoyo melalui YouTube Media Pustaka Berkat. Di ibadah kali ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Berikut 6 petunjuk pelaksanaan perjamuan kudus secara online. Harap dipersiapkan sebelum ibadah dimulai. 1. Siapkan roti tawar, potong kecil-kecil, atau biskuit atau crackers sesuai jumlah orang yang akan ikut. 2. Siapkan minuman sirup anggur atau sirup berwarna merah atau teh, bila tidak punya keduanya, dengan ukuran sekitar 2 sendok makan per gelas sesuai jumlah orang yang akan ikut. 3. Setelah mendengarkan firman Tuhan, persiapkan hati memasuki perjamuan kudus. 4. Ikuti arahan dan petunjuk dari Bapak Gembala sambil berdoa bersama-sama dalam pelaksanaan perjamuan kudus. 5. Ibadah online yang disertai perjamuan kudus dilaksanakan pada hari ini dan tanggal 19 April. 6. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi orang percaya, mereka yang sudah mengerti arti pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Puji Tuhan, ibadah online kita telah berjalan per Maret 2020. Bagi seluruh jemaat GBI Philadelphia Blessing Family yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat menyalurkannya melalui rekening di bawah ini. Untuk operasional umum dan misi di nomor 025 068 1038. Untuk perpuluhan di nomor 025 068 0988. Untuk pembangunan di nomor 025 068 0996. Berilah dengan penuh sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Untuk
Untuk mendapatkan informasi selanjutnya mengenai kegiatan gereja kita, dapat saudara lihat di official Instagram account @GBI Philadelphia Blessing Family. Sampai di sini Blessing News kali ini. Sampai jumpa di Blessing News berikutnya. Dan jangan lupa bagikan video ini ke keluarga dan sahabat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Kita memasuki bulan yang keempat, bulan April di tahun 2020. Di bulan ini kita merayakan Paskah. Kita merayakannya dengan cara yang sedikit berbeda. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi dimanapun saudara berada, kita tidak kehilangan sukacita dan juga ucapan syukur kepada Tuhan dalam merayakan Paskah di tahun 2020 ini. Doa dan harapan saya, semua saudara bisa menikmati berkat Paskah. Kristus yang sudah mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita, sebab Dia hidup, kita punya hari esok. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa kematian Tuhan Yesus itu memerdekakan, menghapuskan setiap pelanggaran. Pengorbanan Tuhan Yesus itu memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Kita percaya pada kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati setiap kita. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan memuji dan menyembah Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih buat pengorbanan yang Tuhan telah beri kepada kami. Karena salib-Mu Tuhan, karena pertolongan-Mu, karena pengorbanan-Mu Tuhan, Engkau mati bagi kami, menolong setiap kami. Kami yang mengalami persoalan diberikan jalan keluar Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu, kami datang kepadamu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari datang kepada Tuhan. Kau sungguh baik atas setiap kami. Kau baik atas setiap kami. Pertolongan, kematian, pengorbanan, anugerah-Mu cukup bagi kami. Yesus Kristus Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Makasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hati. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Katakan kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu atas salib-Mu.
bersorak-sorai bagi Tuhan. Engkau penolong setiap kami Tuhan. Ya Ralaya Basyahandalayas, Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. kuasamu Sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari angkat tangan saudara, katakan, Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Katakan, karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Amin. Karena salibmu kami menang Tuhan, karena salibmu kami ada. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di mari kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang perkasa, yang telah mati bagi saudara dan saya, yang telah mengorbankan nyawa, arahnya pulihkan setiap kami. Ya Ralaya Basyahandalayas, haleluya. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu, buat kasih-Mu, buat darah-Mu.
seperti di surga Tuhan. Yesus Tuhan. Kau Raja yang layak kami agungkan. Ya Tuhan. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Ya, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan namanya. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan. Bersama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling dahsyat dan meriah bagi Tuhan Allah kita yang perkasa. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan kita. Sebab kami tahu Yesus penolong kami, Yesus penebus kami. Mari dengan iman surga bersama-sama. Tahu dia penolongku, darahnya tembus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan, sembuhkan sakitku. Ku yakin, oh ku yakin, ku yakin. Mari bersama-sama katakan sedang. Dia penolongku, oh darahnya hapus dosaku. Ku yakin, amin. Ku yakin, dia angkat deritaku, sembuhkan, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Mari umat Tuhan bersama-sama. Angkat banjir, oh, dia telah menang atas maut.
Dia hiduplah, Dia menerusku. Mari bersama-sama kita katakan saudara ke kiri dan ke kanan. Amin. Dia menerusku. Sekali lagi, Dia hiduplah, Dia menerusku. Amin. Dia hiduplah, Dia menerusku. Dia hiduplah. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kau sungguh baik, teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Biar hari ini kami bersuka cita memuji Engkau, sebab Yesus teramat baik bagi setiap kami. Haleluya. Mari nyanyikan sama-sama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, dan Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, dan Tuhan Allah kemenangan. Sama-sama nyatakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Katakan, Dia ada dalamku, Dia ada di dalamku. Bergerak, haleluya. Hidupku, dan Tuhan Allah kekuatanku. Haleluya. Katakan, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan. Kau Allah kemenangan kami. Yang percaya sama-sama angkat jempolnya, nyanyikan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Kebaikan-Mu tidak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Engkau lah yang setia. Angkat jempolnya sama-sama nyatakan. Kasih tahu kiri kanan saudara. Sama-sama. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Sekali lagi, nyatakan He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Katakan Jesus. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Yang percaya saudara-saudara kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang paling dahsyat dan meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu besar atas setiap kami. Pertolongan pengorbanan-Mu itu nyata atas setiap kami. Karalaya basyahana. Telah kulihat
Tuhan, bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat, katakan bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Amin. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari datang kepada Tuhan. Telah kulihat, katakan bukti kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Angkat tangan saudara. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Angkat kedua tangan saudara. Terlalu besar kasih-Mu, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini Engkau hadir dimanapun kami berada. Roh Kudus, kami mohon untuk masuk ke dalam setiap hati kami. Lembutkan setiap hati yang keras Tuhan. Kami minta biar hari ini tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur. Supaya setiap benih firman Tuhan yang ditabur tidak ada yang sia-sia. Tapi biar setiap benih firman Tuhan itu berakar, bertumbuh. Bahkan menghasilkan buah dalam kehidupan iman kami. Karena firman yang kami terima menjadi rema yang tidak hanya kami dengarkan, tapi kami praktekkan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap daripada jemaat-Mu yang sedang mendengarkan lewat program online. Biar turun pengurapan pengajaran, berfirmanlah kepada setiap daripada kami. Kami kembalikan segala pujian, segala kehormatan hanya bagi nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Dan setiap daripada saudara yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, senang kalau hari ini kita dapat kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan lewat program online dalam ibadah perayaan Paskah GBI Philadelphia Blessing Family. Saudara, saya percaya hari ini
ada mesbah-mesbah yang dibangun di setiap rumah jemaat Philadelphia. Firman Tuhan berkata bahwa saat 2-3 orang benar berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dan hari ini saya terlalu percaya Tuhan sedang hadir di setiap ruangan yang saudara gunakan untuk mengikuti program online ibadah perayaan Paskah gereja kita. Saudara, saya berdoa hari ini supaya lewat pengajaran firman yang singkat, yang sederhana ini, setiap kita dapat dikuatkan dalam kehidupan iman kita sebagai murid-murid Kristus, khususnya di akhir zaman. Saudara, ternyata saat kita melihat kepada sejarah, selama ratusan tahun terakhir setiap 100 tahun sekali, ada wabah penyakit yang melanda dunia. Tahun 1720 di Prancis, ada wabah penyakit yang dikenal dengan sebutan The Great Plague of Marseille. Wabah ini berasal dari lalat, saudara. Sejarah mencatat kurang lebih 100.000 orang menjadi korban akibat wabah saat itu di Prancis. Tahun 1820, di negara Filipina, Thailand, dan Indonesia, terjadi kolera pandemik yang pertama. 100.000 orang juga tercatat meninggal dunia akibat air yang tercemar. Tahun 1920, di Spanyol, ada flu yang melanda dengan sebutan Spanish flu. Saat itu, ada 500 juta orang kurang lebih yang terjangkit Spanish flu. Bahkan menelan korban jiwa begitu banyak. Hampir 50 juta orang. Dan akhir-akhir ini, di akhir 2019, memasuki tahun 2020, kita semua dikagetkan oleh karena wabah virus corona yang berasal dari Cina. Menyerang saluran pernafasan. Hari ini menjangkit hampir 200 negara. 850.000 manusia dengan tingkat kematian kurang lebih 5%. Apa yang kita dapat pelajari lewat pelajaran sejarah ini, saudara? Ternyata selama ratusan tahun terakhir, setiap 100 tahun ada wabah penyakit yang melanda dunia. Saudara, apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini bukanlah sesuatu yang baru. Dan kita perlu kembali diingatkan bahwa tidak ada yang mengejutkan bagi Tuhan. Saudara, saya ingin katakan hari ini bahwa Dia Alfa dan Dia Omega. Dia awal dan Dia yang akhir. Dan saya ingin katakan sekali lagi, saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia tetap pegang kendali, melindungi kehidupan kita dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara yang percaya sama-sama katakan amin. Saya percaya hari-hari ini tentu kita perlu hidup berhikmat dengan jaga kebersihan, dengan jaga kesehatan. Tapi saya berdoa jemaat Philadelphia, kita tidak perlu terintimidasi. Saya berdoa supaya kita tidak dikuasai oleh roh ketakutan. Benar, kita tidak tahu akan hari esok. Kita mungkin khawatir akan masa depan. Tapi biar hari ini saya ingin katakan siapa yang pegang hari esok kita. Namanya Yesus Kristus. Dan Dia masih berkuasa. Dia tetap berdaulat. Dia tetap sanggup untuk memimpin kehidupan kita. Selain sejarah dunia, saudara, ternyata sejarah Alkitab pun mencatat peristiwa dan kejadian di mana ada wabah yang melanda, ada kematian massal yang terjadi dalam perjanjian lama di Mesir saat Tuhan memberikan tulah yang ke-10. Semua anak sulung di rumah yang tidak memiliki tanda darah pada ambang pintunya harus mati. Terjadi kematian massal saat itu di Mesir. Saat Raja Daud sedang memimpin bangsa Israel, Tuhan mengizinkan 70.000 orang Israel meninggal dunia akibat wabah sampar. Karena Raja Daud sombong dan berusaha untuk menghitung jumlah penduduknya, jumlah kekuatan kerajaannya. Tapi hari ini saudara, saya rindu kita sama-sama melihat ke dalam sebuah peristiwa dalam kitab Bilangan yang mencatat tentang kematian massal yang terjadi saat itu. Bilangan pasal 21 ayat 5 dan 6
mengisahkan kita tentang bagaimana bangsa Israel menentang Tuhan. Mereka melawan Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan ada ular-ular yang beracun, yang berbisa untuk memagut mereka, untuk menggigit mereka. Sehingga Alkitab mencatat di akhir ayat yang ke-6, ada begitu banyak orang yang meninggal dunia. Terjadi kematian massal. Apa yang terjadi saudara di ayat yang ke-7, bangsa Israel memohon kepada Musa untuk berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Hari-hari ini saya percaya kita rindu untuk terus mencari wajah Tuhan. Kita rindu untuk terus berdoa kepada Tuhan, karena doa punya kuasa. Musa berseru kepada Tuhan. Dia mewakili bangsa Israel memohon pengampunan Tuhan. Akhirnya Tuhan berkata kepada Musa, bangunlah tiang ular tembaga. Ayat yang ke-9. Dan siapapun yang sudah tergigit oleh racun ular, bisa ular, asalkan mereka memandang kepada tiang ular tembaga itu, mereka tetap hidup, kata firman Tuhan. Dalam kata lain saudara, mereka disembuhkan secara ajaib. Pertanyaannya hari ini, apa yang membuat tiang ular tembaga yang Musa bangun oleh perintah Tuhan itu punya kuasa untuk menyembuhkan? Punya kuasa untuk mengadakan mujizat ilahi. Pertanyaannya, apa yang sebetulnya tiang ular tembaga ini artikan? Jawabannya ada dalam perjanjian baru. Kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 dan 15. Sama seperti Musa meninggikan tiang ular tembaga di padang gurun, demikian juga anak manusia. Siapa saudara? Tuhan kita Yesus Kristus harus ditinggikan. Di mana saudara? Di atas kayu salib. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kekekalan. Saudara, hari ini saya ingin katakan sama seperti tiang ular tembaga yang Musa bangun di perjanjian lama. Orang-orang yang sudah tergigit oleh ular yang beracun, kalau mereka pandang kepada tiang ular tembaga itu, mereka tetap hidup, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan. Demikian juga juru selamat kita, Yesus Kristus, yang tergantung di atas kayu salib. Supaya setiap kita yang percaya kepadanya, yang memandang kepada Dia, yang fokus kepada Tuhan Yesus, tidak binasa oleh karena upah dosa yang ialah maut, tetapi memperoleh kehidupan kekal. Hari ini di rumah masing-masing lewat program online kita sama-sama merayakan Paskah. Kita memperingati kematian juru selamat kita Yesus Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Karya penebusan, karya penyelamatan yang Yesus kerjakan untuk hidup kita. Judul khotbah saya adalah kuasa salib Kristus. Saya ingin kita saudara percaya bahwa sampai hari ini salib Kristus tetap berkuasa. Ada 5 titik luka di tubuh Kristus yang mencurahkan darah saat Dia mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Dan saya percaya setiap titik luka di tubuh Kristus yang mencurahkan darah di atas kayu salib ini melambangkan sesuatu dalam kehidupan kita. Apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib buat saudara dan saya bukan hanya 2000 tahun yang lalu, tapi hingga hari-hari seperti ini. Yang pertama saudara, titik luka di tubuh Kristus yang mengeluarkan darah di atas kayu salib adalah kepalanya oleh mahkota duri. Firman Tuhan berkata saudara, saat Yesus hendak untuk disalib, kepalanya dipakaikan oleh mahkota duri. Mahkota duri yang begitu tajam, yang saat dipakaikan di kepalanya, dahinya mencucurkan darah, wajahnya penuh dengan darah. Dia tersiksa, dia kesakitan saat itu. Kepala Yesus mengeluarkan darah oleh karena mahkota duri saat Dia disalibkan. Ini melambangkan apa saudara? Kalau kita kembali kepada perjanjian lama, saat Adam dan Hawa manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Alkitab mencatat bahwa ada duri yang muncul dari tanah. Dengan susah payah
engkau akan mencari makananmu. Saudara, saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ada duri yang mereka harus tanggung. Duri melambangkan dosa. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara, saat kepala Yesus mengeluarkan darah akibat mahkota duri yang dia kenakan, itu melambangkan di atas kayu salib Yesus menebus dosa saya dan saudara. Dia yang menanggung, memikul semua pelanggaran dan kesalahan kita. Kalau hari ini saudara sedang mendengarkan lewat program online, saudara mungkin merasa hidup saudara najis, penuh dengan ikatan dosa. Saudara tidak percaya bahwa ada masa depan untuk saudara. Saya ingin katakan, di dalam Kristus ada masa depan. Dia mati, dia tersiksa, kepalanya mencucurkan darah akibat mahkota duri. Karena dia ingin saudara sadar, ingin saudara mengerti dan tahu bahwa dia sudah menanggung semua dosa-dosa dan pelanggaran kita. Kuasa salib Kristus menanggung dosa-dosa kita. Yang kedua, titik luka di tubuh Kristus yang mengeluarkan darah saat dia disalibkan adalah punggungnya oleh cambuk duri. Yohanes 19 ayat yang pertama berkata bahwa sebelum Yesus disalib, saudara, dia dicambuk. Alkitab tidak pernah mencatat cambuk apa yang digunakan saat itu. Tapi kalau kita belajar, kita tahu bahwa saat itu Yesus disalibkan oleh orang-orang Romawi. Dan ternyata sejarah mencatat cambuk yang digunakan oleh orang-orang Romawi adalah terbuat dari kulit. Talinya panjangnya tidak sama, saudara. Dan ujung-ujungnya adalah bola besi serta tulang domba yang tajam. Yesus akan berlutut dengan kedua tangannya diikat kepada sebuah tiang. Dan di belakangnya ada dua algojo yang berganti-gantian mencambuk punggungnya. Setiap cambukan itu saat ditarik kembali ada bagian dari punggungnya, dagingnya yang tercabik. Punggung Kristus mengeluarkan darah. Sakit yang begitu luar biasa. Untuk siapa? Untuk saudara, untuk saya. Punggungnya penuh dengan bilur-bilur luka. Yesaya 53 ayat 5 berkata, oleh karena bilur-bilur Kristus hari ini kita disembuhkan. Saudara, punggung yang berlumuran darah ini melambangkan bahwa Kristus Yesus di atas kayu salib, dia menanggung segala penyakit kita. Mungkin hari ini saudara sedang mengikuti program online ibadah perayaan Paskah GBI Philadelphia. Dan saudara mungkin sedang sakit. Saudara sedang mungkin mengalami kelemahan tubuh. Firman Tuhan berkata, bilur-bilur Yesus sanggup untuk menyembuhkan. Dimanapun saudara berada, saya rindu berdoa bagi saudara. Karena Tuhan yang kita sembah, dia tidak terbatas oleh ruang dan oleh waktu. Sama seperti perwira yang datang kepada Yesus dan berkata, hambaku sakit di rumah, engkau tidak perlu datang ke rumahku, engkau cukup berkata-kata. Dan dimanapun dia berada, dia akan disembuhkan. Dan saya rindu berdoa buat saudara, dimanapun saudara berada. Saya percaya hari ini ada kesembuhan kuasa ilahi, ada mujizat Tuhan yang sakit, Tuhan akan sembuhkan. Bolehkah saudara letakkan tangan saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, yang sedang lemah. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hambamu berdoa. Engkau Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan oleh waktu. Dan biar setiap umatmu yang sedang mendengarkan program online dimanapun mereka berada, penuhi ruangan yang mereka gunakan dengan hadirat Tuhan. Hari ini Tuhan kami minta Engkau ampuni dosa dan kesalahan kami. Engkau sucikan, kuduskan kami dengan darah-Mu yang kudus. Sembuhkan kami Tuhan. Kami percaya masih ada mujizat-Mu. Kami percaya, kami terima kesembuhan ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang percaya sama-sama katakan, amin. Saudara, kuasa salib Kristus menyembuhkan penyakit kita. Yang ketiga, titik luka di tubuh Kristus yang mengeluarkan darah saat dia disalibkan adalah tangannya oleh paku salib. Saat Yesus bangkit saudara di hari yang ketiga, setelah itu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tapi Thomas belum percaya karena dia belum berjumpa dengan Kristus. Dia berkata, sampai aku memasukkan jariku ke dalam lubang tangannya, maka aku akan percaya.
Dan firman Tuhan mencatat akhirnya Thomas memasukkan jarinya ke lubang tangan Yesus. Bekas luka akibat paku salib. Ini melambangkan apa, saudara? Saudara, saat Petrus Tuhan panggil keluar daripada perahu untuk berjalan di atas air. Petrus dengan iman mulai melangkah keluar. Mulai berjalan di atas air. Melakukan yang supranatural. Tapi waktu dia mulai fokus dengan badai. Dia mulai fokus dengan ombak. Dia mulai tenggelam dan dia berseru, Tuhan tolong aku. Alkitab mencatat Yesus mengulurkan tangannya. Memegang Petrus dan mengangkat dia. Saudara, tangan Kristus yang terluka oleh karena paku salib melambangkan bagaimana Tuhan sedang mengulurkan tangannya. Buat saudara dan saya hari-hari ini. Mungkin saudara sedang mengalami pergumulan. Masa-masa yang sukar ini saudara sedang melewati kesulitan. Dalam keluarga saudara. Dalam pernikahan, mungkin dalam pekerjaan saudara. Dalam usaha, dalam keuangan saudara. Tapi kita perlu kembali diingatkan, tangan Kristus terluka oleh karena paku salib. Itu berarti dia mengulurkan tangannya. Dia yang memegang kehidupan kita. Dia yang akan menolong kehidupan saudara dan saya. Saya ingin katakan saudara hari ini, jangan khawatir akan hari esok. Kalau burung di udara Tuhan pelihara. Kalau bunga di ladang Tuhan dandani. Terlebih lagi kita, ciptaannya. Dia pasti pelihara. Mungkin saudara sedang jatuh, saudara sedang tergeletak. Tapi firman Tuhan berkata 7 kali orang benar jatuh. 7 kali mereka akan bangkit. Saya berdoa apapun yang saudara sedang alami. Kesulitan, pergumulan, tantangan. Ketahuilah ada tangan Tuhan yang menopang kehidupan kita. Kuasa salib Kristus menopang kehidupan saya dan saudara. Saudara, titik luka keempat di tubuh Kristus yang mengeluarkan darah saat dia ada di atas kayu salib adalah lambungnya oleh karena tombak. Saudara, saat itu Yesus di atas kayu salib kurang lebih pukul 3 sore di hari Jumat. Dan orang-orang yang menyalibkan Kristus tidak ingin dia tetap ada di atas kayu salib hingga hari Sabat. Dan kita tahu saudara bahwa bagi orang Yahudi perpindahan hari itu bukan tengah malam seperti kita hari ini. Dari pos meridian PM kepada AM ante meridian di pukul 00.00. Tetapi kurang lebih pukul 18.00. Tepat saat matahari terbenam. Apa tandanya bahwa hari sudah berganti bagi orang Yahudi kalau mereka memandang ke langit? Kalau sudah ada 3 bintang yang terlihat dengan mata, berarti hari sudah berganti. Sehingga dari jam 3 sore hari Jumat, Yesus yang sedang disalibkan, beserta dengan 2 orang yang lain, tentara saat itu ingin mempercepat kematiannya. Saudara harus mengerti bahwa saat orang disalibkan, kedua tangannya dipaku, kedua kakinya dipaku. Tubuhnya seperti tergantung di atas kayu salib. Dan untuk bisa bernafas, seseorang yang disalibkan harus mendorong dengan kekuatan kedua kakinya. Mengangkat tubuhnya naik. Supaya dia bisa menghirup oksigen udara yang dia butuhkan. Menarik oksigen dan setelah itu waktu dia hembuskan, dia akan tergantung kembali. Sehingga cara yang tercepat untuk bisa mempercepat kematian orang yang disalib adalah mematahkan tulang di kedua kakinya. Supaya apa? Supaya mereka tidak bisa mendorong tubuhnya yang berat untuk menghirup oksigen. Tapi Alkitab mencatat, kaki Kristus, tulangnya tidak dipatahkan. Mereka menikam lambungnya dengan tombak. Dan itu mengeluarkan darah dan air. Saudara, ini melambangkan apa? Kalau kita belajar saudara, dalam perjanjian lama. Firman Tuhan berkata dalam Keluaran 12. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Saudara, ternyata sejak perjanjian lama domba Paskah itu
Tidak boleh ada tulangnya yang patah. Bayangkan secara logika, harusnya untuk mempercepat kematian Yesus, mereka mematahkan tulangnya. Tapi Alkitab tidak pernah salah. Oh, firman Tuhan tidak pernah gagal. Telah dinubuatkan bahwa Kristus adalah domba Paskah untuk kita. Sehingga lambungnya ditusuk. Supaya tidak ada satupun dari tulang di tubuh Kristus yang patah. Sesuai dengan kata firman, dia adalah domba Paskah yang sempurna. Apa artinya saudara? Dia menggantikan posisi saya dan saudara. Kita yang harusnya mati oleh karena upah dosa. Kita yang harusnya disiksa oleh karena pelanggaran kita. Tapi dia yang menjadi domba Paskah yang sempurna, yang tulangnya tidak patah. Menggantikan posisi saya dan saudara di atas kayu salib. Hari ini saya ingin katakan kuasa salib Kristus itu menyelamatkan kita. Poin yang kelima. Saudara, titik luka di tubuh Kristus yang mengeluarkan darah saat dia disalibkan adalah kedua kakinya. Yohanes Pembaptis berkata bahwa dia tidak layak membasuh kaki Kristus. Dia tidak layak membuka kasutnya. Setuju dengan saya bahwa kaki Kristus itu melambangkan keagungannya. Itu sebabnya saudara, setiap kita pelayan Tuhan hari-hari ini kita disebut doulos, yang berarti keset, berada di bawah kaki. Kenapa? Karena Yesus adalah Raja kita. Dia yang berkuasa, dia yang berdaulat. Ingatkah kisah tentang Marta dan Maria saat Marta sibuk melayani? Tapi Maria memilih untuk duduk dekat kaki Yesus. Dan Marta mulai komplain kepada Tuhan. Kenapa Maria tidak membantu dia? Dan Yesus berkata, Marta, engkau disibukkan dengan segala hal, tetapi Maria telah memilih satu hal yang tidak bisa diambil daripadanya. Hari-hari ini kita perlu untuk jadi Maria. Duduk dekat kaki Yesus. Bukan hanya sibuk beraktivitas, sibuk pelayanan. Tapi sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Saat Maria duduk dekat kaki Yesus, dia sedang menyembah, mengagungkan Tuhan. Saudara, kaki Kristus melambangkan keagungannya. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus turun dari tahta surga. Dia yang kaya jadi miskin, supaya setiap kita yang miskin diperkaya. Saudara, saat kaki Kristus mengeluarkan darah oleh karena paku salib di atas kayu salib, itu melambangkan Kristus yang menanggalkan keagungannya, lahir ke dunia. Jadi sama seperti kita. Dia 100% Tuhan, 100% manusia. Mati di atas kayu salib. Menebus dosa saya dan saudara. Hari ini kita perlu diingatkan bahwa kuasa salib Kristus itu memberkati hidup kita. Dia jadi miskin supaya kita hari ini kaya dengan kasih, kaya dengan damai sejahtera, kaya dengan sukacita. Dan mungkin saudara yang sedang mendengarkan program ini, saudara mungkin sedang mengalami krisis. Saudara mungkin merasa kurang. Tapi saya percaya di tahun new dimension, walaupun ada tantangan dalam dimensi yang baru, tapi saya ingin katakan saudara, akan ada berkat dalam dimensi yang baru. Ada berkat buli kecil, buli tidak banyak. Mungkin hari-hari ini saudara sedang melewati kesulitan, saudara tidak punya banyak, saudara tidak punya yang berlimpah. Tapi kalau boleh jujur, bukankah walaupun tidak banyak, walaupun tidak berlimpah, Tuhan tetap sediakan. Tuhan tetap berkati. Dari berkat buli Tuhan akan sediakan berkat bejana. Keluarga saudara akan dicukupkan, bahkan diberkati untuk menjadi berkat. Dari berkat bejana, Tuhan akan sediakan berkat lumbung. Kita akan Tuhan pakai untuk jadi berkat buat kota, bahkan untuk kawasan, khususnya kawasan timur Indonesia. Saudara, kuasa salib Kristus memberkati kehidupan kita. Hari ini, lewat firman Tuhan yang sederhana, saya ingin kita kembali diingatkan bahwa salib Kristus penuh dengan kuasa. Penuh dengan kuasa untuk hidup saya dan hidup saudara, hidup kita bersama.
Di atas kayu salib, saat kepalanya mencurahkan darah oleh karena mahkota duri, Yesus menanggung, memikul dosa saya dan dosa saudara. Menanggung pelanggaran kita. Di atas kayu salib, saat punggungnya berdarah, ada bilur-bilur akibat cambukan duri, Yesus menyembuhkan segala penyakit kita, segala kelemahan tubuh kita. Di atas kayu salib, saudara, saat tangannya terluka oleh karena paku salib, itu gambaran Yesus yang sedang mengulurkan tangannya, menopang kehidupan kita, menguatkan kita yang sedang lemah, menggendong kita yang sedang jatuh tergeletak. Di atas kayu salib, saat lambungnya ditusuk dan mengeluarkan darah, itu melambangkan Yesus sebagai domba Paskah yang sempurna, yang tulangnya tidak patah, menggantikan posisi saya dan saudara, menyelamatkan kita. Di atas kayu salib, kakinya yang terluka oleh karena paku salib, itu melambangkan Yesus yang menanggalkan keagungannya, rela datang ke dunia, jadi miskin, supaya setiap kita yang miskin, Dia buat jadi kaya. Hari ini saya berdoa, supaya setiap kita mengalami kuasa salib Kristus. Dalam musim yang kita sedang lewati, saya berdoa, supaya sungguh-sungguh dalam setiap aspek dan area kehidupan kita, kita semua mengalami kuasa salib Kristus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Kita akan sama-sama sembah Tuhan. Dan setelah itu saya rindu berdoa bagi setiap daripada saudara. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari angkat tangan saudara, katakan kepada Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Biar setiap mata terpejam, setiap hati terbuka. Saya rindu berdoa buat saudara yang mungkin hari ini sedang mengalami intimidasi dari iblis dan berkata bahwa saudara tidak punya kepastian hidup kekal. Saudara tidak punya masa depan akibat dosa, akibat masa lalu, bahkan pelanggaran, kesalahan, kenajisan, kejahatan yang saudara pernah lakukan. Dalam Yesus ada kepastian hidup kekal. Dan kalau saudara belum terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya rindu berdoa buat saudara. Kalau itu saudara letakkan tangan kiri saudara di dada. Dan angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan. Dimanapun saudara berada.
melalui program online ibadah Paskah GBI Philadelphia. Saya rindu. Ini merupakan kesempatan buat saudara untuk terima Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Engkau lihat setiap tangan yang diletakkan di dada dan terangkat. Hari ini, mereka terima Engkau, Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami sama-sama percaya, Engkau mati di atas kayu salib, bangkit di hari yang ketiga, naik ke surga dan akan datang untuk yang kedua kalinya. Kami percaya segala dosa dan pelanggaran kami Engkau sudah bayar lunas di atas kayu salib. Ampuni kami, kuduskan kami. Mulai hari ini, hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi milik-Mu Tuhan. Biar setiap nafas yang kami tarik dan hembuskan itu memuliakan Engkau. Kami mau hidup buat Engkau, kami mau melayani Engkau. Amin. Saudara yang sakit, saya percaya, tadi kita sudah berdoa. Dan biar saudara mengalami kuasa mujizat kesembuhan ilahi. Karena bilur-bilur Yesus di atas kayu salib menyembuhkan penyakit kita. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami pergumulan, tantangan. Dan saudara mulai lemah, saudara mulai merasa kehilangan pengharapan. Ingatlah bahwa tangan Tuhan menopang kehidupan saudara. Dia menggantikan posisi kita sebagai domba Paskah yang sempurna. Supaya kita memperoleh kehidupan. Kalau hari ini kita boleh ada, itu semua karena penyertaan dan anugerah Tuhan. Kalau saudara lihat ke belakang, bagaimana saudara melewati begitu banyak pergumulan dalam kehidupan tahun-tahun saudara. Tapi kalau saudara bisa sampai hari ini, bukankah Tuhan setia? Saya ingin katakan Dia tetap setia. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Apapun yang menjadi tantangan saudara hari ini, percaya Tuhan tetap sanggup. Tangannya tetap menopang. Dia yang akan mengangkat kehidupan kita. Dia jadi miskin supaya kita jadi kaya. Kaya dalam kasih kita. Kaya dengan damai sejahtera. Kaya dengan sukacita. Dan saya berdoa saudara yang mungkin sedang berkekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Amin. Saudara, selamat Paskah. Saya berdoa supaya setiap kita mengalami kuasa salib Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan tentang kuasa daripada salib Yesus Kristus. Hari ini kita akan melaksanakan ibadah perjamuan kudus di perayaan Jumat Agung ini. Saudara yang sudah mempersiapkan diri di rumah masing-masing, mempersiapkan hati, pikiran, dan juga jiwa saudara. Mempersiapkan roti dan anggur. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita minta kasih anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Dia hadir ketika 2-3 orang bertemu. Memanggil nama Yesus, Dia hadir. Dan kasih-Nya yang tidak terukur itu sungguh nyata dalam setiap kehidupan kita. Mari saya ajak saudara untuk bersama-sama menyanyikan pujian ini. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi katakan, tak terukur
kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Mari umat Tuhan katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari saja semua saudara untuk berdiri, datang kepada Tuhan. Mari katakan, Tuhan Engkau layak dipuji dan disembah dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Mari katakan sekali lagi, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari saya ajak jemaat Tuhan untuk memegang roti dan kemudian mengangkatnya. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari umat Tuhan, mari angkat roti ke atas. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur ini dan kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan kehidupan kita? Amin. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan penuh iman. Mari saja kita mengambil cawan, kita mengangkatnya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita? Amin. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan penuh percaya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita sekali lagi katakan, layaklah Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah
dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari angkat, katakan, layaklah. Tinggikan Tuhan, sembah Dia dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan ibadah Jumat Agung. Kita percaya ada kuasa daripada penumpahan darah Yesus, ada kuasa dari salib Kristus. Percayalah, Dia tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Dia mengasihi setiap kita. Mari katakan sekali lagi, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Katakan haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkati setiap saudara hari ini dengan berkat, keselamatan, kasih anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Diberkati dengan sukacita, damai sejahtera. Memberkati kehidupan iman saudara. Di hari-hari di mana banyak goncangan sedang terjadi, iman setiap umat Tuhan dikokohkan, diteguhkan, dikuatkan. Diberkati keluarga dengan keharmonisan, keutuhan. Diberkati kesehatan dari setiap umat Tuhan. Kami percaya ada perlindungan daripada darah Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Memberkati juga pekerjaan usaha, ekonomi dari semua umat-Mu Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan yang menjadi jaminan bagi hidup kami. Terima kasih memberkati seluruh persembahan umat-Mu hari ini. Baik untuk pekerjaan pelayanan sosial, baik untuk pekerjaan pemberitaan Injil sampai kepada segala bangsa. Diberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Kasih anugerah Tuhan melimpahi saudara. Dan tetap setia mengasihi melayani Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.